anak buah kapal, baik Mahera maupun Tuah Sultan sudah bisa bertemu kembali dengan keluarganya masing-masing. Ini berkat kerjasama semua pihak, terutama pemerintah pusat, Kementerian Luar Negeri, KBRI Bangkok, KJRI Songkhla, juga pemerintah Aceh, dan juga teman-teman media yang telah ikut memberitakan terkait dengan nasib nelayan kita yang terdampar atau masuk dalam perairan Thailand. Kini mereka sudah menjalani semua tahapan protokol COVID-19 dan sudah diperkenankan untuk bertemu kembali dengan keluarga. Proses serah terima sudah kita lakukan yang dihadiri dari perwakilan pemerintah Aceh. Kemudian tadi 1 orang, MI Serakil, sudah kita serahkan ke Dinas Sosial Aceh Utara. 5 orang merupakan warga Aceh Timur. Nah, ke depan kita berharap agar pemerintah melakukan proses pemberdayaan kepada anak-anak ini bawah umur agar mereka tidak ikut serta melaut, tapi mereka harus menghabiskan umur mudanya itu di dunia pendidikan sehingga masa depan mereka akan bergerak. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, dan kebetulan juga saya ada berkomunikasi dengan Sekjen Panglima Laut Aceh, Bang Miftah Judade. Beliau menyampaikan Panglima Laut memiliki yayasan Muruno untuk anak-anak nelayan. Mereka bisa nanti melapor, Panglima Laut akan diberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak nelayan ini sehingga mereka bisa bersekolah kembali. Tadi juga saya sudah bertemu dan wawancara langsung dengan mereka. Banyak kisah-kisah yang mereka sampaikan saat melaut dan juga saat mereka berada dalam penjara. Untuk sisa puluhan lagi nelayan kita yang berada di Thailand dari 2 armada kapal ini sudah diputuskan oleh pengadilan Thailand dengan hukuman penjara 1 tahun penjara masing-masing, dan juga dikenakan denda. Denda ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, termasuk harus ada kembali diskusi tripartit yang melibatkan Panglima Laut Aceh. Bagaimana proses pembayaran sehingga teman-teman nelayan di sana tidak ditambah lagi masa kurungannya. Dan kita berharap setelah proses masa ini dilakukan oleh pemerintah kerajaan Thailand di sana, mereka bisa dipulangkan juga dengan jalur yang sama, Bangkok Jakarta dan Jakarta ke Aceh, sehingga bisa bertemu dengan anak dan istri mereka di sini. Ya, kemudian yang terkait di 3 lagi warga Aceh Timur yang ada di India. Ya, mereka 3 orang itu berada di Pulau Andaman. Ya, mereka ditangkap saat terjadinya kabut asap tebal melanda Pekanbaru Riau yang berimbas ke perairan Aceh. Yaitu kapal ikan tuna yang mereka tumpangi itu mati mesin dan dibawa arus sampai ke Andaman, India. Mereka itu sudah dibebaskan. Namun untuk proses pemulangannya sama, karena negara itu sedang pandemi COVID-19, proses pemulangan membutuhkan waktu yang panjang. Kita sudah berkoordinasi dengan Kemlu di Jakarta dan juga pihak Kemlu Perlindungan Warga Negara Asia Afrika. Mereka sedang proses pemulangan untuk dijadwalkan bagaimana proses penerbangan yang tepat. Kemarin ada sedikit kendala terkait dengan biaya pemulangan, baik itu akomodasi dan tiket pesawat, dan saya sudah bertemu dengan Kadis Sosial Aceh, Pak Al-Hudri, dan beliau menyatakan pemerintah Aceh siap mendukung dan memfasilitasi untuk proses tiket dan akomodasi 3 orang nelayan, yang 1 orang Sungaraya Aceh Timur, 1 orang lagi Perla Aceh Timur, dan 1 orang berKTP Uleri Banda Aceh. Dan yang juga sedang menjadi atensi kita bersama, 1 orang nakoda yang masih tinggal di Myanmar, juga bagaimana hukumannya bisa diringankan dan mereka juga harus dipulangkan ke ID. Mereka warga ID Aceh Timur. Ya, kabarnya Pak Is pernah berkomunikasi dengan mereka melalui telepon salah seorang polisi India. Bagaimana itu? Iya, saya beberapa bulan yang lalu melakukan kontak dengan salah satu polisi